Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Senang dan bersama Tuhan Yesus di hari yang baru ini kembali berkesempatan Pastor Randy menyapa, melayani, serta mendoakan Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, kami hadir setiap pagi, kiranya jadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya bersyukur sama Tuhan karena pelayanan ini bisa jadi berkat kesembuhan bagi banyak orang-orang sakit. Yang berikutnya saya pun minta maaf kalau tidak bisa atau belum bisa menyenangkan semua orang. Saya terus belajar, ya. Artinya apa? Di sini banyak yang terberkati, banyak juga yang punya kerinduan. Kalau bisa jam 7 sudah selesai semuanya, ya. Saya usahakan, cuman memang seringkali karena juga penonton ada yang baru bergabung atau ada yang mungkin memang memberi komentar ataupun saya sapa-sapa ataupun juga kesaksian yang masuk banyak gitu ya, itu juga menjadi satu pergumulan saya. Tapi memang kita nggak bisa menghindari bahwa menuai berkat Tuhan juga itu lelah. Maka ada pujian berkata, jangan lelah ya, bekerja di ladang Tuhan Yesus. Demikian pun juga ketika saya melayani, Tuhan percaya mendoakan orang banyak dan sembuh, itu membaca kesaksian juga bukanlah hal yang tidak lelah, tapi cukup memakan waktu. Jadi di sini saya minta maaf sekaligus mudah-mudahan bisa ada pengertian. Artinya apa? Kurang lebih lah ya, kadang jam 7 kurang selesai, kadang jam 7 lewat ya. Maksudnya kurang lebih, kalau kurang ya dimaafkan, kalau lebih juga mau dimaafkan gitu. Tidak harus menjadi seperti apa yang maunya kita. Kira-kira gitu. Bapak Ibu juga tahu bahwa saya melayani orang banyak, jadi jangan sampai satu orang, dua orang, sebagian orang tidak terpenuhi, merasa kecewa atau lain sebagainya. Sekali lagi saya di sini sampaikan lebih awal, mohon bisa dimengerti dan mohon kerja samanya. Kalau jam 7 pas sudah waktunya Bapak Ibu untuk kerja, silahkan tinggalkan live streaming ini. Kerinduan mereka juga, kami kan rindu dapat doa berkat. Iya, saya akan mengupayakan sebisanya saya, ya.
Kiranya pelayanan ini bisa menjadi berkat bagi Anda sekalian atau lebih banyak orang. Kiranya Tuhan menolong saya supaya bisa menjadi jawaban memenuhi setiap kerinduan Bapak Ibu yang terkasih. Demikian sebagai pembukaan. Sekarang saya mau menyapa yang ada di voice note, Telegram, dan di WhatsApp. Puji Tuhan, Shalom bagimu. Saya menyapa yang ada di TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. Shalom bagimu. Damai sejahtera bagi kita sekalian dari tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Halo Wijaya, Diana, Mama Dela Sibua, Sarah, Paruliang Manik, Link, Bang Ucok, ya, dan juga ada di sana ada Hana, ada di sana Naging 09. Ada pertanyaan, Pastor, kami di Balikpapan, kami mau ketemu. Iya, sekali lagi Pastor tidak memiliki pertemuan pribadi, Pastor juga tidak punya jam kunjungan privat, ya. Pelayanan Pastor ini semuanya di hari Minggu pagi. Jikalau Bapak Ibu rindu ada tatap muka, ya. Kebaktian Minggu pagi jam 8 WITA, dan setelahnya kalau saudara mau didoakan, kami mendoakan semuanya secara umum, dan kami sekali lagi sampaikan tidak melayani pribadi-pribadi. Kami tidak membuka jam kunjungan privat, ya. Pastor ini melayani semuanya secara umum. Kalau di luar hari Minggu, Bapak Ibu silakan. Kalau mau didoakan, bisa ikut live streaming pagi. Kami melayani live streaming pagi setiap hari, justru supaya bisa memenuhi kerinduan menyapa melalui online dan juga mendoakan Bapak Ibu sekalian, form doa atau pokok doa Bapak Ibu yang ada di kolom komentar ini. Rasanya mau juga sih, cuman nggak kepegang kalau Pastor menerima satu persatu. Banyak sekali, jujur sampai hari ini masih ada yang menunggu di penginapan, di guest house, di rumah singgah, di losmen untuk bisa ibadah hari Minggu. Saudara juga harus tahu sisi lainnya kenapa saya mengadakan ibadah hari Minggu. Di luar hari Minggu tidak ada pertemuan, karena saya menolak pengkultusan gitu ya. Kalau Bapak Ibu hadir, datang, ketemu Pastor di luar hari Minggu, mau ngapain gitu ya. Sementara kekuatan saya adalah ibadah sama Tuhan. Dalam ibadah ada berkat-berkat kesembuhan yang Tuhan masih karuniakan kepada pelayanan ini. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi jangan sampai Bapak Ibu berpikir macam-macam, sombong banget sih ketemuan nggak bisa, bukan gitu. Kalau pas ketemu makan, bahkan saya memberkati kok. Iya, tapi justru saya menyampaikan sisi lainnya. Kalau saya membuka diri setiap hari orang datang, ketemu atau buat janji, nanti terkesan saya ini punya kesaktian. Terkesan saya menjadi seperti tuduhan orang-orang dukun Kristen, padahal kan saya menolak semua itu. Saya rindu semuanya datang kepada Tuhan Yesus, karena hidupku juga adalah milik Yesus. Kapan Yesus berkata, napasku selesai, napasku selesai. Kapan Tuhan berkata, aku kasih kamu hidup untuk melayani, aku masih kesempatan hidup dan melayani Bapak Ibu sekalian. Harap bisa dimengerti ya. Tadi sedikit cerita saya tentang kenapa saya mengadakan ibadah hari Minggu saja dan tatap muka di hari Minggu, supaya tidak terjadi pengkultusan, supaya saya tetap diberkati dan Anda juga diberkati. Kalau saya membawa jiwa kepada saya seolah-olah saya bisa menyembuhkan Anda,
atau memberikan solusi kepada Anda, maka nanti kita terkutuk. Karena Tuhan ajar saya, terkutuklah orang yang andalkan manusia dan kekuatannya, ya. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yesus. Kalau semisal saudara di hari lain urgent banget butuh pelayanan, saya selalu mendorong saudara-saudara untuk segera datang ke gereja di mana Bapak Ibu berjemaah selama ini gitu. Jadi bagi-bagi tugas juga toh. Jangan semuanya ke Pastor Andy, cuman satu, tapi yang minta pelayanan ribuan setiap hari. Supaya saya juga dituntun terus dalam kepekaan kehendak Tuhan, berjalan sebagai hamba Tuhan melayani tanpa membeda-bedakan. Jujur saja loh, yang mau ketemu saya itu orang-orang yang punya pengaruh di negeri ini, petinggi-petinggi, ya, mau menjemput untuk kediamannya. Kalau saya nggak jaga hati, nanti bahaya. Nanti seolah-olah Pastor Andy milik orang-orang tertentu saja yang buat janji temu. Nanti waktu saya form doa atau melayani umum, tergros nanti habis. Jadi ini saya sampaikan, kiranya Bapak Ibu sekalian yang melihat ini, tolong di stitch videonya, dikasih caption, alasan Pastor Andy tidak menemui orang yang minta dilayani di luar hari Minggu karena ini. Ya, puji Tuhan. Makasih Abes Real, sehat selalu. Halo Dede, ya. Saya juga punya family di Kalteng, ya. Family yang terkasih Evangelis Dede Hardianto ya, dan keluarganya dan timnya. Ada Pak Luki, ada siapa lupakan namanya tapi tahu orangnya gitu ya. Dan halo semuanya, teling, halo Desire, Eling, Opung ya, Ibu Sri Suparti di Keranggang Indah Solo, Opung Agung Boruh Manalu, Opung Eping, Opung Kadosihite ya, Opung Inah Panggabean, Horas Koteng Richard Wibowo, Ruspelita Gultong ya, dan juga ada di sana Ibu Lilian, Ibu Heni, Opung siapa tadi itu? Opung Gerat, ya, Sri Rahayu, Freddy, Situmorang, Perbi, Teh Manalu, Marbung, Sartika, wih banyaknya. Dewi Simanjuntak, puji Tuhan, bisa saudara bayangkan tiap pagi, ini bukan sebelum pagi, subuh sudah menyapa banyak sekali orang. Tapi itulah kepercayaan Tuhan sih, cuman saya tentu tidak bisa sempurna mengkeep semuanya, karena ini lihat sendiri banyaknya nih. Baru gabung ini sudah belasan ribu orang di 4 platform yang menyapa. Opun Jua, Shalom Oma Opa semua, Healthy Palu Mewo, halo Nova Nenggolan, Mira 09, Joli Naraharjo, puji Tuhan. Baik, sapa-sapanya sudah ya. Ada Pastor Andi siapa tadi itu? Saya sapa-sapa pas begini ya. Ibu Erni Alibasa, setia banget. Makasih bu kesetiaannya. Kalau memuji Tuhan, saya tidak sapa-sapa ya. Jadi saya sekalipun lihat, saya nggak menyapa supaya tetap fokusnya kita pujian kepada Tuhan. Saya pernah sapa-sapa di tengah pujian, saya rasa nggak enak dan juga ada masukan, iya kita lagi memuji Tuhan kok sebut nama manusia, sebaiknya janganlah. Jadi waktu saya memuji Tuhan, waktu sapa-sapa saya menyapa-nyapa. Waktu saya memuji Tuhan dan saudara minta disapa, saya tidak membaca,
Kadang-kadang saya melihat, tapi saya memang sengaja menahan tidak membacanya. Saya orang spontan sebetulnya, cuma kan supaya pujian penyembahan kita yang fokus kepada Tuhan, tidak saya menyebut pribadi-pribadi nama yang lain, only Jesus. Elizabeth, makasih. Setuju kan? Agree, itu artinya setuju. Ferdinand, kakak Chelsea, hore. Makasih yang setia menemani, yang mensematkan info-info ya. Kakak Chelsea di Manado. Saya pernah ketemu sekali waktu di bandara di Manado, dan sampai hari ini sudah sekian bulan, sekian tahun yang tiap hari hadir ya, mencatat ayat-ayat firman dan men-sharekan kepada orang banyak. Terberkatilah kakak Chelsea senantiasa. Yang pas kalau ke Manado nanti, tolong temani kita untuk pelayanan memberkati orang-orang di Manado dan sekitarnya. Mana Jo Kotek, suara orang-orang Manado. Horngana semua, Tuhan Yesus memberkati. Iya, betul sekali. Makasih Stans J. Sangian ya. Setuju. Kapan ke Jakarta? Belum, tapi tolong di-subscribe aja channel YouTube Pastor Andi Simon TV. Ketika Pastor fix akan datang ke Jakarta tanggalnya, kemarin juga kita berkesempatan berbincang-bincang dengan Pendeta Gilbert Lumoindong supaya beliau sampaikan tolonglah untuk bisa berkunjung ke tempat kami, memberkati jemaat dan berdoa dari sana. Ya, puji Tuhan. Shalom, Hendarsja Arianti. Jadi untuk Jakarta dan kota-kota lain, saya meminta saudara kalau yang mau tahu info kapan Pastor ada melayani di luar kota Balikpapan, silakan rame-rame ya di subscribe YouTube Pastor Andi Simon TV. Lalu nyalakan lonceng notifikasinya. Di sana nanti Pastor akan update kapan saya ke Jakarta, atau kapan ke Manado, kapan ke Toraja, kapan ke Kupang, ya, kapan ke Palembang, dan kapan ke Medan, ya. Puji Tuhan. Silakan di subscribe dulu channel YouTube Pastor Andi Simon TV sekarang ini di 3 platform yang ada, Instagram, TikTok, Facebook. Silakan di subscribe sekarang ke channel YouTube Pastor Andi Simon TV untuk info update Pastor kapan melayani di gereja Anda atau di kota Anda atau di provinsi Anda. Ya, cek setelah subscribe itu, nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya bisa waktu Pastor on video atau live, Anda menjadi orang pertama yang akan mendapatkan notifikasi di handphone Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan. Makasih juga Ibu Yuliana SMJT ya. Diberkatilah engkau dan keluarga serta anak-anakmu. Saya berdoa bagi saudara-saudara yang sakit, yang gangguan pada jantung, bocor atau katupnya ada masalah, diberkati, normal, sehat, pulih, dan dirahmati oleh Tuhan Yesus, umur yang panjang. Halo Asril Hutapea, ya, Pekanbaru. Doakan ya, one day juga bisa berkunjung ke Pekanbaru, karena banyak sekali yang minta. Juga tidak ketinggalan seperti Toli-Toli, Palu. Kemarin saya bertemu keluarga, di keluarga Ibu Catherine di daerah Sepinggan. Beliau jemaat gereja GPIB Shalom, tapi suka sekali kedatangan tamu-tamu. Kemarin satu kota Luk Banggai datang, dan kami berkesempatan menerima jamuan kasihnya, dimasakin B2, lalu akhirnya
banyak kesaksian-kesaksian yang kami dengar dari Lubuk Banggai. Mereka berkata, Pak Pastor, kalau ke Lubuk Banggai, datanglah, kami akan menemani. Juga di Palu, kami juga kemarin ketemu ada yang Bapak bekerja di pelabuhan, kiranya bisa Pastor dia tuntun Tuhan, bisa berdoa dari pelabuhan di mana itu di Palu, apa namanya saya tidak tahu, lupa. Ya, baik. Saya hari ini openingnya banyak omong, tapi kiranya Bapak Ibu bisa menerima poin-poin penting apa yang saya sampaikan. Dalam hidup kita punya Tuhan yang besar. Ketika ada masalah itu pasti akan ada pertolongan dari Tuhan. Surya aja pasti bersinar, apalagi Anda sebagai anak Tuhan Yesus pasti ditolong Tuhan. Yuk bersama-sama kita memuji Tuhan Yesus. Marcelino, Chelsea Wijaya, Joanna, Raina, dan semua. Yuk kita memuji Tuhan Yesus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami datang memuji Engkau, pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami, segala kemuliaan bagi Tuhan tempat yang maha tinggi. Kiranya pujian-pujian hadir, memberkati Tuhan di tahta yang kudus, dan kami semua boleh mendapat penguatan lewat hadirnya Tuhan bertahta di atas puji-pujian yang kami sampaikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Elizabeth, Siana, thank you. Dengarkan pujian ini. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang gelap, tetap tersenyum, tetap ibadah. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Hore! Ini pujian, judulnya Surya Pasti Bersinar. Amin. Terberkati kan? Saya juga. Saat melintas langit yang biru, saat melewatin lembah yang gelap, ingat ya, tetap tersenyum. Mana senyumnya? Lama gak senyum nih. Tetap ibadah, pasti setia dong. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Senang aku. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu.
Kami bersyukur ya Tuhan, kesetiaan-Mu tidak pernah ninggalin kami selama-lamanya. Amin. Angkatlah tangan Bapak Ibu sekalian, percaya kepada Tuhan Yesus selamanya. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus itu setia banget loh, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkanmu. Amin. Banyak yang terberkati pujian ini. Saya sekali lagi, silakan Bapak Ibu ya, share di TikTok, silakan di tetap layar. Halo Wonder Woman, bless you. Dan semua yang terkasih Ona, yuk memuji Tuhan Yesus. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang kelam, tetap tersenyum, mana senyumnya, tetap ibadah. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Amin. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Puji Tuhan, bersyukur sekali. Tuhan baik, kasih-Nya mengalir. Pujikan pujian ini dan alamilah cintanya. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewatin lembah yang kelam, tetap tersenyum, tetap ibadah. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak
tinggalkanmu. Puji Tuhan. Kesetiaan Tuhan selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Iya, terima kasih semuanya, memberkati. Amin. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus ada, Yesus nyata tak tinggalkanmu. Sebagai bukti nyata Tuhan itu tidak tinggalkan kita, yaitu doa-doamu pasti dijawab Tuhan di waktu yang tepat. Jadi bagian jawaban doa dari Tuhan, bagian kita orang percaya atau anak Tuhan Yesus atau siapapun yang mau datang kepada Tuhan Yesus, berdoalah. Karena doa kepada Tuhan Yesus pasti akan dijawab di waktu yang tepat. Waktu yang tepat Tuhan menjawab doa-doa kita. Saya minta mana tap-tap layarnya di TikTok. Puji Tuhan. Kiranya pujian ini membawa setiap hati untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Makasih buat kesaksiannya, anaknya, suaminya, mama papanya disembuhkan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saya senang sekali menerima kesaksian-kesaksian karya Tuhan dalam hidup Anda sekalian. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Tuhan Yesus jawab doa-doa kita. Puji Tuhan, bersyukur sekali. Tuhan Yesus, terima kasih. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah
izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doa kita. Puji syukur. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doa-doa kita. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian, katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Kita akan melihat Yesus jawab doaku, jawab doamu, jawab doa setiap kita. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Iya, Bapak Ibu sekalian, yuk kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan singkat. Habis itu kita akan berdoa untuk kesehatan, berkat dan kesembuhan bagi Bapak Ibu yang terkasih. Siapa yang rindu didoakan? Saya. Puji Tuhan. Tahukah Bapak Ibu bahwa di luar sana juga masih banyak orang-orang yang butuh didoakan. Mereka belum tahu informasi pelayanan ini, channel atau live streaming. Bolehkah saudara yang didoakan sekarang ini membagikan channel ini, link ini, live streaming room ini kepada orang-orang di WhatsApp Anda atau di link media sosial, supaya mereka juga yang didoakan, mereka bisa masuk dan kita sebentar ketika doa-doa kesehatan, doa-doa kesembuhan, doa-doa berkat, mereka juga boleh mengalami namanya yang berkat doa aliran kesembuhan. Ada satu bagian firman Tuhan yang saya akan bacakan dari kitab Amsal, ya. Bagaimana kita boleh mendapatkan kesembuhan di tubuh kita. Siapa yang sakit saat ini dan rindu dapat berkat kesembuhan, dengarlah sungguh-sungguh bagian firman ini. Karena firman ini menuntun mengarahkan engkau agar boleh menerima kesembuhan yang menyembuhkan tubuhmu. Di time
for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terberkati, silakan di tap-tap layar, di-share, di-posting ulang, di-like, di-subscribe, dan di-follow, dan juga bisa dikasih komentar. Amin, amin. Dan saat saya baca firman Tuhan, saudara ketik ayat-ayat suci, lalu disiarkan. Ya, terambil dari kitab suci Amsal pasal 3, mulai ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. 4 ayat ini akan saya bacakan, setelah ini kita akan berdoa. Puji Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Diberkati Bapak Cus ya, yang ada di ruang ICU, atau Anda sekalian di ruang ICU dengar ini, diberkatilah engkau dengan kesembuhan, kesehatan, umur yang panjang. Baik, selamat mendengarkan. Ini adalah tuntunan Tuhan bagi saudara yang sakit agar bisa menerima kesembuhan untuk tubuhmu. Amsal 3, 5-8, silahkan disiarkan, di-share sebanyak-banyaknya. Yes. Dan selamat mendengarkan Bapak Ibu yang terkasih. Pembacaan sabda firman Tuhan Yesus terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 5-8, ada tertulis. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ayat 8. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Kita sampai 8 dan kita melihat, oh Tuhan mau sembuhkan kita. Tuhan mau kita mengalami kesembuhan buat tubuh kita. Tuhan mau supaya kita punya tulang-tulang itu disegarkan, dipulihkan. Nah, bagaimana caranya? Apa yang menuntun kita hari ini? Dan apa yang menuntun setiap orang yang sakit untuk mendapat kesembuhan untuk tubuhnya? Nah, ayat sebelumnya mengatakan di ayat 5, agar setiap kita yang sakit, ya, saya bicara untuk kesembuhan, mari percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percaya dengan segenap hati. Artinya percaya total. Tidak lagi bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tahunan, belasan tahun, puluhan tahun, itu sudah cukup untuk pembuktian diri. Kalau sudah sekian lama waktu durasi yang Tuhan kasih dan kita belum bisa membuktikan apa-apa dari keimanan kita, maka harus ada yang kita mau untuk koreksi.
Mungkin selama belasan puluhan tahun kita menjadi orang Kristen, tapi kita masih mengandalkan pengertian sendiri. Nah, dalam kesempatan baik ini, kalau Anda mendengarkan firman ini, mari belajar untuk tidak lagi bersandar kepada pengertianmu sendiri. Iman itu di atas batas logika, bahkan melampaui jauh daripada nalar manusia. Jadi kalau kita berkata saya beriman, tapi bersandar pada pengertian sendiri, sebetulnya engkau masih disebut orang yang bijaksana. Bijaksana mengambil keputusan itu dengan pertimbangan, akal budi, logika, hati nurani. Tapi ketika engkau berani beriman kepada Tuhan, engkau harus yakin sekalipun engkau belum melihat, karena itu adalah dasar daripada iman. Dan bukti, sekalipun kita belum melihat, kita berani mengucapkan apa yang kita imani. Artinya apa? Di luar daripada pengertianmu sendiri, disitulah kita belajar untuk percaya. Katakan Bapak Ibu sekalian, ada benjolan di leher, ya, dan vonis dokter seumpama berkata akan menjadi lebih buruk dan menjalar kemana-mana. Itu bisa berpotensi tiroid, tumor, atau kanker. Dan itu fakta. Saudara akan sangat terintimidasi kalau engkau hanya hidup berdasarkan fakta. Di mana imanmu? Orang yang beriman kepada Tuhan Yesus adalah orang yang hidup oleh kebenaran. Faktanya memang ada gangguan penyakit dan divonis dokter dengan hasil lab dan sebagainya. Kita memilih, kita mau hidup dari fakta atau kita mau hidup berdasarkan iman. Firman ini hadir bagi Anda sekalian untuk mengajak Anda hidup oleh iman. Dan untuk hidup oleh iman, kita tidak boleh lagi bersandar kepada pengertian diri sendiri kita yang kalau ibaratnya itu lautan, kita hanya seperti setimba air saja. Mana bisa dibandingkan setimba air dengan air sejumlah lautan yang begitu luas samudranya. Pengertianmu itu seperti segayung air di hadapan lautan. Banyak hal kita tidak mengerti karena otak kita terbatas, pengertian kita terbatas. Jangan lantas kamu menghakimi apa yang tidak kamu mengerti. Yang kita belum paham hari ini bukan berarti tidak ada. Ada, cuman kita belum mengalami. Ada, cuma kita belum mengerti. Tidak semua ilmu itu berdasarkan akademis atau duduk di belakang meja ujian dan wisuda. Tidak. Ada namanya ilmu kehidupan dari sebuah pengalaman, dan ini tidak bisa terwakili. Ilmu tertinggi adalah pengalaman hidupmu.
dan itu akan engkau miliki sampai seumur hidupmu. Engkau bisa wariskan kepada anakmu lewat cerita. Alkitab bercerita tentang iman, banyak pahlawan-pahlawan iman. Saya ketika bicara ini sepertinya saya sedang cerocos cerita-cerita. Bagi orang yang tidak percaya, ini seperti cicika, cerita-cerita kosong. Tapi bagi orang yang percaya, mereka sedang melihat satu kisah pengalaman yang tidak bisa diwakili oleh siapapun. Mereka bisa terima sesuatu yang berharga buat hidupnya. Jangan menganggap dirimu sendiri paling bijak ketika engkau harus percaya kepada Tuhan. Mungkin engkau dikenal orang bijak atau petinggi, seorang leader yang berhasil di kantor atau di dalam jaringan. Apakah engkau seorang motivasi dan lain sebagainya. Tapi ketika engkau mempraktekkan iman, janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Melainkan percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu. Bagi anak-anak yang saat ini alami mama papa lagi sakit, mulai engkau ajarkan atau praktekkan iman ya kepada mereka. Mungkin mereka belum mengerti hal ini, tapi mulai engkau mempraktekkan percaya. Vonis dokter adalah kenyataan, tapi doa kesembuhan dan janji Tuhan adalah kebenaran. Kita hidup ini, kita harus percaya bahwa firman Tuhan adalah kebenaran yang tertinggi. Tuhan berdaulat untuk mengatur hidup kita. Jangan lupakan hal ini, bahwa yang menciptakan kita adalah Tuhan. Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Tidak ada sehelai rambutmu jatuh tanpa seizin Tuhan. Jangan khawatir akan hidupmu. Bunga di padang Tuhan hiasi, burung di udara Tuhan pelihara. Anda dan saya anak Tuhan Yesus, pribadi yang sangat dikasihinya. Yang percaya katakan amin. Nah, ayat 6 menuntun kita untuk selalu memperkatakan janji Tuhan, mengakui Tuhan di dalam hidup kita. Jangan lupa untuk memberkati pencernaanmu. Bagi Bapak Ibu yang ada gangguan BAB, tidak lancar, sering-seringlah ya memberkati pencernaan. Atau kalau saudara misalnya belum bisa sering-sering, tapi sedapatnya sebelum tidur berkati pencernaan. Akui Tuhan bahwa hidup ini ada hal-hal yang kita tidak bisa kontrol. Ya, contoh di dalam organ-organ tubuh ini, kalau ada gangguan radang, usus infeksi, itu nggak bisa kita kontrol. Ya, kalau di luar ada gores, bisa kita kasih obat merah, bisa kita kasih Handiplus, bisa kita kasih obat betadine dan sebagainya. Tapi kalau di dalam kita nggak bisa kontrol. Ucapkanlah, perkataan itu ada kuasa. Waktu engkau berkata, diberkatilah pencernaanku. Lihat bagaimana pencernaan tubuh Anda
akan berfungsi sebagaimana fungsinya. Dia akan mengolah makanan, dia ambil sarinya, nutrisinya, proteinnya, dan dia akan keluar racun-racunnya dan yang tidak berguna. Berkati, diberkatilah pencernaan ini. Ucapkan diberkati pencernaan ini. Diberkati pencernaan ini. Jangan anggap remeh loh, tidak BAB sekian hari. Bisa bayangkan betapa bau, dan itu ketika ada gangguan di lambung, itu bisa aromanya naik sampai di otak loh. Jangan anggap remeh ketika Anda tidak itu loh. Tut. Itu juga masalah. Jadi BAB tut itu juga berkat Tuhan di dalam tubuhmu, sirkulasinya lancar. Kalau gangguan di sana, contoh pencernaan, ucapkan diberkatilah pencernaan ini. Diberkati pencernaan ini lancar, normal, BAB baik, sirkulasi aman dalam nama Tuhan Yesus. Hal-hal gini saya sampaikan, hal-hal praktis untuk mengingatkan bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Kita ini milik Tuhan. Maka akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Mungkin dalam hal berbeda saya mau jelaskan panjang nanti kepanjangan, ya. Tapi saudara bisa mengambil remah dari sedikit apa yang saya jelaskan tadi. Akui Tuhan dalam segala lakumu. Jadi mulai hal kecil sampai hal-hal yang besar. Akuilah Tuhan agar Tuhan selalu menyinari engkau dengan terangnya, supaya langkahmu tidak tersandung. Alkitab mencatat bagian B dari ayat yang ke-6. Maka Tuhan akan meluruskan jalanmu, tidak sempat melenceng, tidak sampai belok kiri, belok kanan, tapi tetap tegak lurus, menyatakan firman Tuhan dan hidup dalam rencananya Tuhan. Ya. Dan satu lagi, agar kita boleh mengalami kesembuhan di tubuh kita, ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Kalau bahasa saya nih, udah usah sok pintar lah sudah. Kamu sih, ya saya ngomong saya juga sih dulu. Entah sadar atau tidak sadar, sok pintar. Sok ngatur-ngatur Tuhan. Di Injil ada kisah, ada seorang yang lumpuh 38 tahun. Ketika Tuhan Yesus datang kepada dia dan berkata, maukah engkau sembuh? Kan simple. Jawab saja mau gitu nah. Tapi dia berkata, bagaimana bisa sembuh? Saya nunggu itu kolam, malaikat turun goncang-goncang airnya. Sudah saya tunggu lama-lama, ada terjadi goncangan. Saya baru mau ngesot ke sana, di kedahuluan sama yang sakit ketombe, sakit gigi, sakit telinga. Mereka lompat, saya baru ngesot, kalah lagi. Itu terjadi sampai 38 tahun. Kira-kira gitu ilustrasinya. Padahal simpel, Tuhan bilang, maukah engkau sembuh? Harusnya dia berkata, mau Tuhan. Jadilah padaku
apa yang menjadi kehendak-Mu. Selama ini mungkin sok pintar, ngatur-ngatur Tuhan. Janganlah anggap dirimu sendiri bijak. Saya punya kesaksian pribadi. Waktu saya divonis komplikasi SGOT, SGPT saya tinggi sekali. Badan saya udah kuning, timbangan turun 20 kilo, bibir saya pecah hitam, kuku saya hitam, mata saya kuning. Dokter spesialis yang menangani, ya baik dia pemeriksa langsung ataupun hasil lab saya, menyatakan sambil berkata begini, meskipun you seorang pendeta, you must bed rest 2 bulan. Hah? Sementara saya begitu tekun, giat, rajin melayani roh yang menyala-nyala. Dengar 2 bulan bed rest, artinya diranjang 2 bulan nggak bisa ngapa-ngapain. Bed rest. Hari kedua, saya di rumah sakit umum di Balikpapan. Saya mendengar suara. Waktu saya memuji Tuhan, saya ingat pujian itu, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai air mengalir. Terus saya dengar suara itu berkata, rumah sakit tempatnya orang sakit. Orang sehat tidak di rumah sakit. Nah, diulang, rumah sakit tempatnya orang sakit. Ya semua orang tahu lah ya. Tapi ada kata-kata yang memang sepertinya biasa, tapi itu menemplak saya. Orang sehat tidak di rumah sakit. Nah, padahal waktu itu kenyataannya memang saya sakit. Hasil periksa dokter, di UGD juga, di hasil lab juga, memang saya sakit. Tapi di situ saya mendapat rema dan saya memilih untuk percaya yang saya yakin tuntunan Tuhan lewat suara Roh Kudus dalam hati saya. Lalu Bapak Ibu sekalian, saya akhirnya duduk dan berjalan ke toilet di dalam rumah kamar itu. Saya melihat di kaca muka saya kuning hitam, tirus, bukan tirus sehat, tirus sakit. Tapi saya perkatakan, Andi Simon, kamu sehat. Ini bukan tempatmu. Kamu harus pulang. Saya memperkatakan apa yang saya imani. Bukan saya mengatakan apa yang saya takutin. Di sini pikiran kita sok bijak. Sudah, itu bukan suara Tuhan. Hati-hati. Kamu harus istirahat. Ini pikiran kita. Merekam apa yang kita lihat. Dokter bilang begini, kita percaya. Lihat hasil gini, kita percaya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan merenungkannya siang dan malam. Apa saja yang diperbuatnya berhasil,
berhasil karena dia percaya pada firman Tuhan. Saya memilih percaya kepada firman Tuhan daripada perkataan manusia, sekalipun dia seorang dokter ahli. Saya bilang, saya mau pulang. Seperti biasa, di rumah sakit tidak bolehkan, kecuali tanda tangan. Satu kalimat yang saya sering sampaikan pada orang-orang, mudah-mudahan menjadi penguat buat Anda sekalian. Dokter pada umumnya di rumah sakit akan berkata begini, tidak boleh pulang. Kalau pulang ada apa-apa, kami tidak tanggung jawab loh ya. Itu kata-kata benar. Tapi saya menemukan kebenaran hakiki dari Tuhan. Apa itu? Saya jawab. Jadi kalau saya di sini, tetap di rumah sakit maksudnya, sesuai arahan dokter. Apabila saya terjadi apa-apa, apakah dokter akan bertanggung jawab? Dia bilang, enggak juga. Dari sanalah kebenaran ini bersinar. Saya bilang, dokter, hidup dan matiku bukan di tangan rumah sakit, bukan di tangan dokter. Hidup dan matiku di tangan Tuhan Yesus. Tapi kalau begitu harus tanda tangan keluarga dengan segala resikonya. Iya, tanda tanganlah keluarga. Saya pulang dikasih satu toples kaca itu seperti akuarium mini, seisi obat-obat yang begitu banyak. Udah jam 7 lewat, saya singkat saja di sini. Singkatnya, saya pulang, saya tidak minum obat itu. Besok paginya, subuh saya masih bangun, menyembah Tuhan dalam kondisi masih belum pulih seutuhnya. Biasanya habis doa pagi saya melayani, tapi karena itu waktu saya dalam kondisi pemulihan, saya tidur. Dan jam 8 pagi saya bangun. Secara ajaib, saya mengalami kesembuhan ilahi. Saya cek kembali ke lab, saya cek ke dokter yang rujuk saya masuk ke rumah sakit. Hasil lab saya yang tadinya banyak bintang-bintangnya, selamat tinggal bintang-bintang. Karena darah saya sudah normal, sakitku bukan sugesti, kesembuhanku, salah ngomong saya, kesembuhanku bukan sugesti, tapi kesembuhanku saya bukan hanya perasaan, melainkan saya cek lab yang memvonis saya sakit, maka lab juga harus berani menyatakan, mendeklar saya darahku sudah normal. Kiranya firman ini jadi berkat buat Anda sekalian ketika engkau ada di area yang sama. Saya sedang sakit waktu itu, janganlah sok pintar. Janganlah menganggap sendiri dirimu bijak, melainkan takutlah akan Tuhan, serta jauhilah kejahatan. Ada hal-hal yang salah, tinggalkan. Bertobatlah sungguh-sungguh, hai Bapak Ibu sekalian, dalam kasih Tuhan, biarlah roh pertobatan membanjiri setiap tempat, lingkungan, kota, daerah di mana siaran ini tersampaikan. Pertobatan massal terjadi. Ya, akuilah Tuhan dalam hidupmu. Jangan sok pintar. Maka ayat 8 terjadi. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Kiranya firman ini yang disampaikan menjadi berkat kesembuhan bagi Anda sekalian yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman yang Engkau sudah berikan kepada kami. Bagian kami mau lakukan. Dan kami percaya firman ini adalah jalan kesembuhan bagi setiap kami. Saya berdoa bagi semua pemirsa yang sudah mendengar firman ini. Diberkatilah engkau dengan kesembuhan untuk tubuhmu dan kesegaran untuk tulang-tulangmu. Lakukanlah firman Tuhan dengan setia. Firman ini ya dan amin. Tuhan tidak lalai menepati janjinya dan Tuhan tidak gagal untuk menggenapi firman-Nya. Dalam nama Yesus, semua sudah dapat berkat firman dan rindu melakukannya agar berkat kesembuhan turut hidup Anda. Katakan bersama-sama, amin. Ketik rame-rame, saya percaya Tuhan Yesus. Ketik rame-rame, saya percaya Tuhan Yesus. Ketik rame-rame, saya percaya Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus adalah penolong yang ajaib, penolong yang setia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Oh, Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya. Apa? Tuhan Yesus setia. Halo semuanya. Segar nih. Semua terberkati kan? Puji Tuhan. Firman Tuhan menyegarkan tulang-tulang kita dan menyembuhkan tubuh Anda. Segala perkara dapat Yesus bekerja. Amin. Tuhan Yesus bekerja dalam segala perkara. Amin. 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 Yang terberkati silakan di tap-tap layar di TikTok. Yeay. Mana tap-tap layarnya? Mana like-nya? Mana komennya? Mana share-nya? Puji Tuhan, senang sekali ya bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Dan mari sekarang saya mau ajak kita untuk berkat air minum dan minyak. Puji Tuhan. Yang mau saja bisa diangkat air minum dan minyaknya atau tumpangkan tanganmu kalau engkau tidak kuat untuk angkat air atau minyak di tangan Anda. Yeay! Air doa dan minyak kesembuhan. Kita syukur sama Tuhan. Lewat rema, firman, kita boleh mendapat pelayanan ini. Sehingga banyak orang tertolong gratis. Sehingga juga tidak perlu harus datang ke Balikpapan. Karena lewat doa, air dan minyak ini, keajaiban kesembuhan sudah menyembuhkan banyak orang sakit dan menolong mereka. Angkatlah seperti ini atau tumpangkan tangan. Bapa dalam surga, kami berdoa, mohonlah berkat daripadamu untuk air minum dan minyak tangan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat kesembuhan ilahi mengalir dari tahta Yang Kudus, memberkati air dan minyak ini. Saat kami berdoa dalam nama Yesus dan meminum air doa ini, sakit penyakit disembuhkan. Saat kami mengoleskan minyak ini, dalam nama Yesus, segala kelemahan, roh-roh jahat, sakit penyakit pergi. Dan kalau di antara mereka ada yang berdosa dan mengaku dosa di hadapan Tuhan Yesus, dosa diampuni.
hidupnya dipulihkan. Dan bagi mereka yang terbaring di ranjang, akan bangun, duduk, makan minum secukupnya, dan pulih. Terima kasih Tuhan Yesus buat karya nyata lewat pelayanan media ini. Tuhan memberkati. Amin. Air minum toh sudah diberkati jadi air doa healing water. Minumlah, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Senang sekali, syukur banget, puji Tuhan, Tuhan baik. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu sekalian. Mari saya mengundang Bapak Ibu angkat dua tangan, kita akan doa berkat. Sudah, dengan tangan yang terangkat, Bapak Ibu terkasih, terimalah berkat rahmat anugerah, kasih sayang, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sepanjang hari ini diberkati, dilindungi, disertai, diurapi, dipakai sebagai alat Tuhan Yesus, menyatakan mujizat Tuhan, keajaiban, kesembuhan, kesaksian yang ajaib untuk jiwa-jiwa dibenarkan dan diselamatkan. Dalam berkat ini, engkau terima perlindungan untuk engkau dan keluargamu dari mara bahaya, kecelakaan, hipnotis, penipuan. Engkau lindungi lewat doa berkat ini. Dalam nama Yesus Kristus. Terima berkat ini dengan iman. Sama-sama katakan bersyukur amin. Katakan bersyukur amin. Katakan bersyukur amin. Saya alaskan doa berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku
berubah, tiada yang sepertimu, kekal kasihmu.